Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6. Dalam video kali ini, kami akan membahas materi teori kepribadian dari Hans Eysenck. Kelompok kami beranggotakan Marsha Aurelia Sagita, Muhammad Alfarel Chandra, Dinda Zahra Anastasia, dan Suci Amalia Putri. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu hierarki faktor-faktor kepribadian. Dalam hierarki faktor-faktor kepribadian ini dibagi menjadi 4 tahapan atau 4 level oleh Eysenck. Yang pertama ada hierarki tertinggi atau hierarki utama yang paling atas. Hierarki ini adalah suatu tipe atau faktor yang terdiri dari beberapa sifat yang saling berkaitan. Jika dicontohkan, seperti ketekunan dapat berkaitan dengan inferioritas, penyesuaian emosional yang buruk, sifat pemalu secara sosial, serta beberapa sifat lain. Semua itu dapat membentuk faktor introversi, yakni kebalikan dari faktor ekstraversi. Lalu yang kedua, hierarki yang kedua yaitu ini adalah beberapa respon umum yang saling berhubungan akan membentuk suatu sifat atau traits ini atau hierarki kedua ini. Eysenck mendefinisikan sifat sebagai disposisi kepribadian yang penting dan semi permanen. Lalu contohnya yaitu murid akan mempunyai sifat tekun apabila dibiasakan menyelesaikan pekerjaan di kelas serta terus bekerja pada tugas-tugas lain sampai benar-benar tuntas. Lalu yang ketiga, hierarki yang ketiga, hierarki ini adalah kebiasaan tingkah laku atau bisa kita sebut habits, yaitu respon yang terjadi secara berulang dalam kondisi serupa. Jika dicontohkan seperti seseorang murid sering bertahan dengan suatu tugas atau satu tugas itu saja yang dikerjakannya sampai berhasil diselesaikan olehnya. Perilaku seperti ini dapat menjadi respon umum. Sebagai kebalikan dari tindakan spesifik, respon umum harus cukup reliable dan konsisten. Lalu yang terakhir yaitu hierarki terendah. Hierarki ini adalah sebagai level terendah dari hierarki faktor-faktor kepribadian. Jadi ini adalah perilaku atau pikiran individual yang tidak termasuk karakteristik seseorang. Jika dicontohkan seperti seseorang murid yang menyelesaikan tugas membaca termasuk dalam kategori respon spesifik ini. B. Tipe. Eysenck menemukan dan mengelaborasi 3 tipe, yaitu 1. Ekstraversi. Istilah ekstraversi dan introversi dipakai mulanya pertama oleh Jung. Nah, menurut Jung ini, ekstraversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi, sedangkan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Konsep Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan pemakaian istilah itu secara populer. Ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh trait-trait di bawahnya, dan introversi adalah kebalikan dari trait ekstraversi, yaitu tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, dan penakut. Nah, Eysenck ini yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dengan introversi adalah tingkat keterangsangan korteks atau cortical arousal level, kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat keturunan. Cortical arousal level ini adalah gambaran bagaimana korteks mereaksi stimulasi indrawi. Cortical arousal level tingkat rendah artinya korteks tidak peka, reaksinya lemah. Sebaliknya, yang tingkat tinggi, korteks mudah terangsang untuk bereaksi. Orang introvert memilih aktivitas yang miskin rangsangan sosial. Sebaliknya, orang ekstrovert memilih berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Yang kedua, neuroticisme. Neuroticisme stability mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria,
dan obsesif kompulsif. Juga ada keseragaman antara orang yang kembar identik lebih dari kembar fraternal. Dalam hal jumlah tingkah laku antisosial dan asosial seperti kejahatan orang dewasa, tingkah laku menyimpang pada anak-anak, homoseksualitas, dan alkoholisme. Yang ketiga, psikotisme. Orang yang skor psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empati, kreatif, keras hati. Sebaliknya, orang yang skor psikotismenya rendah memiliki trait merawat atau baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Seperti pada ekstraversi dan neurotisisme, psikotisisme mempunyai unsur genetik yang besar. Secara keseluruhan, 3 dimensi kepribadian itu, 75% bersifat herediter dan hanya 25% yang menjadi fungsi lingkungan. Psikotisme dapat digabung bersama-sama dengan neurotisme dan ekstraversi menjadi bentuk 3 dimensi, 3 garis yang saling berpotongan di tengah-tengah dan saling tegak lurus, menggambarkan hubungan antara ketiga dimensi itu. Setiap individu dapat digambarkan dalam sebuah titik pada ruangan yang diantarai oleh 3 garis dimensi itu. 4. Kecerdasan. Eysenck sesungguhnya ingin memasukkan kecerdasan sebagai dimensi keempat dari kepribadian. Seperti 3 dimensi yang lain, kecerdasan lebih banyak dipengaruhi oleh keturunan. Namun, penelitian di sekitar kecerdasan masih belum dapat mengelaborasi faktor kecerdasan itu dengan keseluruhan kepribadian manusia. Banyak kontroversi tentang hubungan antara kecerdasan dengan ras yang belum terselesaikan. Masuk ke pembentukan kepribadian menurut Eysenck, yang mana ia menekankan peran hereditas sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme. Namun di sisi lain, Eysenck juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak, termasuk tingkah laku neurosis, itu dipelajari dari lingkungan. Nah, Eysenck ini berpendapat bahwa fenomena neurotis itu adalah reaksi takut yang diperoleh. Nah, hal ini terjadi apabila ada suatu stimulus yang disertakan dengan rasa sakit atau nyeri fisik maupun psikologis. Nah, apabila traumanya ini sangat keras dan terjadi pada seseorang yang memiliki faktor hereditas rentan menjadi neurosis, maka bisa jadi akan membuat orang itu mengembangkan reaksi kecemasan dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, rasa ketakutan atau kecemasan ini bisa berkembang atau dipicu lagi bukan hanya karena stimulus awal, tapi juga bisa terjadi oleh stimulus yang mirip dengan stimulus asli atau stimulus yang dianggap berkaitan dengan stimulus asli. Nah, Eysenck ini menolak analisis psikodinamik yang memandang tingkah laku neurotik itu dikembangkan oleh tujuan mengurangi kecemasan. Menurutnya, tingkah laku neurotik sering dikembangkan tanpa alasan yang jelas, sering menjadi kontraproduktif, semakin meningkatkan kecemasan dan bukannya mengurangi. Nah, ada yang unik nih. Jadi jika tingkah laku itu diperoleh dari belajar, secara logika tingkah laku itu berarti juga bisa dihilangkan dengan belajar. Eysenck ini lebih memilih model terapinya tingkah laku atau metode menangani tekanan psikologis yang dipusatkan pada pengubahan tingkah laku salah sesuai daripada mengembangkan pemahaman mendalam terkait konflik di dalam jiwa seperti Freud. Baiklah, selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi ini terbagi menjadi 2. Ada metode penelitian dan juga asesmen kepribadian. Pembahasan yang pertama ialah metode penelitian. Jadi, Eysenck ini dia termasuk ke dalam 10 besar pakar psikologi dengan karya tulis terbanyak. Nah, rata-rata semua tulisannya itu berperspektif biologik dan genetik. Nah, Eysenck ini dia mengembangkan sebuah metode analisis yang bernama analisis kriterion atau disebut juga dengan kriterion analysis, yang mana yaitu sebuah metode yang mengharuskan peneliti untuk memulai itu dari pengembangan hipotesis mengenai spesifikasi variabel terbelakang yang akan diteliti.
Setelah itu, setelah memulai pengembangan dari hipotesis, barulah menyusun alat ukur yang dirancang untuk mengungkap faktor-faktor yang dihipotesakan. Nah, untuk responden yang diteliti itu sekurang-kurangnya adalah 2 kelompok dengan perbedaan tingkat kepemilikan variabel yang akan diukur. Dan terakhir, metode penelitian ini membandingkan skor 2 kelompok yang diduga mempunyai kualitas yang berbeda. Ini dapat dipakai untuk menganalisis sensitivitas item test yang gilirannya menghasilkan pengukuran trait secara valid dan reliable. Selanjutnya adalah asesmen kepribadian. Jadi ada 4 inventory yang banyak dipakai oleh pakar psikologi dan lainnya untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien. Nah, inventory ini juga bisa menjadi ide untuk mengembangkan tes yang senada atau tes yang sejenis dan serupa. Yang pertama adalah Multi Personality Inventory atau disebut juga dengan MPI, yang mana dia itu mengukur I dan N dan serta korelasi antara keduanya. I itu seperti yang kita ketahui adalah ekstraversi dan N itu adalah neurotisme. Yang kedua adalah Eysenck Personality Inventory atau disebut juga dengan EPI, yang mana dia itu mengukur I dan N secara independen. Yang ketiga adalah Eysenck Personality Questionnaire, disebut juga dengan EPQ. Dia itu mengukur I, N, dan P. P ini ialah psikotisme. Nah, EPQ ini dia itu merupakan revisi dari EPI, akan tapi kalau di EPI hanya ada 2, yaitu I dan N. Yang terakhir adalah Eysenck Personality Questionnaire Revised, disebut juga dengan EPQR, yang mana dia itu merupakan revisi dari EPQ. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.